Jikalau jenengan betul-betul pengen selamat dunya akhirate, ning dunya iki jenengan kedah mengikuti seruane Allah. Jangan gampang menirukan, jangan mudah jenengan iku mengikuti seruane hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Jangan. Apa seruane Allah? Selalu diimutno, disuruh menjaga zikir. Apa seruane nafsu? Dipaksa hati kita untuk lalai datang Gusti Allah. Pun siapa di antara kita manusia hatinya sudah terbiasa untuk melakukan zikir, maka disitulah mata hati jenengan yang asalnya buta pada Allah akan menjadi terang benderang. Akhirnya dalam hati sampean semua gerakan, peran apapun itu milik Allah. Itulah Pak maksud sangkan paraning dumadi. Itulah maksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bon, itu aja materi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kesimpulannya adalah, jikalau jenengan betul-betul pengen selamat dunya akhirate, ning dunya iki jenengan kedah mengikuti seruane Allah. Jangan gampang menirukan, jangan mudah jenengan iku mengikuti seruane hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Jangan. Apa seruane Allah? Selalu diimutno, disuruh menjaga zikir. Apa seruane nafsu? Dipaksa hati kita untuk lalai datang Gusti Allah. Pun siapa di antara kita manusia hatinya sudah terbiasa untuk melakukan zikir, maka disitulah mata hati jenengan yang asalnya buta pada Allah akan menjadi terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan menjadikan mata hati sampean menjadi mata hati yang sudah tidak buta, dikarenakan Allah meletakkan Anda di alam yang terang benerang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat. Jikalau jenengan mendengarkan seruan nafsu, otomatis alame ati sampean iku dadi alam ati sing gelap gulita. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Kedung Sari atau Tarokan. Nyuwun sewu badhe tanglet. Tanglet kula mangke singkat mawon, penting jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kados kula mireng lare utawi tiang nalika tasih wonten ing kandungan umur 4 bulan atau 120 hari punika sampun dipun takdir ingkang kula tangkletaken yuswani umure pun dipun pestekaken utawi dipun takdir sakmeten. Lha wonten malih keterangan
sinten tiyang ingkang ngatahaken silaturahim punika dipun tambah umure. Maksudipun ingkang kula tangkletaken takdir punika napa saged berubah. Nika ingkang nomor setunggal. Ingkang kaping kalih kula rumiyin nalika sekolah nggih. Niki nggih mengke radi aneh. Nggih. Nalika sekolah rumiyin kalih guru kula disajari kados antarane srengenge utawi rembulan. Punika ingkang putar terus guru kula kok bumine mboten bulane utawi srengenge. Dan niki kula tangket Gus sing leres niku sejatine sing berputar niki bumine napa matahari. Srengenge napa matahari. Okay. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan takdir. Sebelum takdir iku wonten qadha. Sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah di dalam buku atau kitab di Lauhil Mahfuz. Sebelum di gedung film layar itu muncul gambar, sebelum itu ada gelis gambar di proyektor. Bapak Ibu, dadi ono istilah qadha dan qadar. Qadha iku ketetapan Allah, tulisan-tulisan yang belum kita jalankan. Ketika saat dijalankan, sedang dijalankan, itu namanya takdir. Pertanyaannya, apakah bisa dirubah takdir itu? Jawaban saya tidak. Kalau qadha lho niki, sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz, ini baru bisa. Tapi yang bisa mengganti itu cuman Allah. Artinya apa Pak? Gini, kalau kita berbicara Lauhil Mahfuz itu kan angen-angene aduh lah ngono. Wis gak mungkin menungso iku ngerti. Lah ngeten nggih. Betul memang. Supaya jenengan tidak angen-angen sing di luar batas kemampuan manusia, akhirnya berbicaralah dinut tauhid. Ngeten Pak. Apa perilaku di jasmani yang dilakukan jasmani ini sebuah takdir yang berdasarkan qadha dalam hati jenengan. Tulisan yang ada di dalam hati sampean, Lauhil Mahfuz, itu disebut kehendak, ketetapan, atau kekarepan. Nek cara wong Nganjuk, kekarepan. Kekarepan itu sesuatu yang belum terjadi. Lah wujute kekarepan itulah namanya takdir. Contoh, jenengan wau sebelum nyampe di sini, di rumah ada keinginan untuk berangkat taklim muta'alim, berangkat ngaji. Berarti keinginan yang ada di dalam hati sampean tadi sebelum jasad sampai di sini, itu namanya qadha. Sesuatu yang ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz cara bahasa syariat. Ini bisa diubah. Bisa. Yang merubah ya Allah sendiri. Caranya bagaimana?
kekarepan sampean tadi pindah. Yang tadinya mau berangkat ke sini, di tengah jalan mau berangkat, anake nangis, loro, bojone semaput. Akhirnya Allah merubah kehendak dibawa ke rumah sakit lah. Padahal tadinya sudah ada tulisan untuk ngajiku sudah ada. Tapi diubah oleh Allah. Akhirnya kehendak di dalam hati sampean berubah. Tapi berhubung tulisan itu gak diubah oleh Allah, maka wujudnya kodok yang disebut qadar, yaitu takdir, jenengan sampai di sini. Kalau pertanyaannya apakah takdir bisa dirubah? Tidak bisa. Yang bisa diubah itu adalah qadha, buku catatan ketetapan Allah yang sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz. Seperti umur jenengan. Tapi saya ingatkan, semua itu yang mengubah hanyalah Allah. Bon, itu satu. Nomor dua, apa tadi? Apa? Matahari. Apakah yang bergerak, yang berputar itu matahari, opotah planet lainnya? Seperti bulan dan bumi. Memang Pak, miturut ngaji sekolah jenengan kali kula dari dawe guru sedaya, matahariku meneng. Sing berputar itu planet lain sesuai dengan porosnya. Pertanyaannya, apakah betul yang berputar itu matahari, yang berputar itu bulan dan bumi sesuai dengan keterangan kita di dalam ilmu apa? Ilmu fisika, IPS nggih. IPA nggih. Dulu memang seperti itu. Apakah betul? Sekarang jawabannya tinggal kita memakai kacamata mana. Kalau kacamata syariat betul. Tapi kalau kacamata hakikat beda. Sama dengan ini. Betulkah sing isok gerak ke sini kunjenengan? Betul. Miturut kacamata syariat. Tapi miturut kacamata hakikat, jenengan kali kula niki lho seperti rokok ambek korean. Makhluk sifatnya. Sifatnya kayak makhluk. Ayo, sampai jarno biarkan korean dengan rokok di meja sampah pagi lah. Jegidek, meneng, nggak bisa bergerak. Korean nggak bisa nyumet rokok, menyalakan rokok nggak bisa. Kecuali ada sesuatu pihak ketiga. Loh. Paham? Istilah bahasa. Saya tadi yang ngorean minangka Allah. Kalau jenengan melihat makhluke, ya jelas sing gerak iku makhluk. Sing gerak itu planet-planet selain matahari. Karena melihat makhluknya. Tapi kalau jenengan melihat saya yang mengorek, beda. Munculnya api itu tidak bersumber dari korean. Yang bisa memunculkan api itu dari saya. Sama. Kalau jenengan melihat sejatine sing muter iku matahari.
bukan rembulan. Coba kalau matahari tidak mengeluarkan sumber cahaya, tidak akan mungkin ada kehidupan. Tidak mungkin bulan atau bumi itu bisa berputar. Wis gak usah adoh-adoh. Sampai ngerti sanyu. Sanyu lho Pak. Nek sampean petek listrike, lak munyer nggih. Wrrr lak ngenen. Loh, yang mempunyai sifat gerak itu siapa? Sanyo apakah listrik? Setrum iku. Ya tinggal sampai niki melihat yang mana. Kalau melihat sanyonya yang berputar itu sanyo. Kita akan lalai sumber perputaran itu dari listrik atau tenaga dari AC atau DC. Kita nggak sadar. Tapi coba jenengan kalau melihat setrumnya mesti jawab yang memiliki perputaran itu adalah listriknya, setrumnya, bukan sanyunya. Pokoknya tinggal kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi kacamata syariat, ya sing ngaji ku ya klason. Sing bergerak ya makhluk. Tapi kalau jenengan melihat Allahnya, melihat dari kacamata hakikat, otomatis sampai pasti akan nyata siapa sebetulnya yang memiliki gerak itu. Pak, jenengan kali kula sebagai makhluk asale kan boten wonten, nggih. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya makhluk sebab diadakan oleh yang ada. Sepanjang sampai melihat makhluk, mesti mengatakan makhluk itu ada. Sepanjang jenengan mengatakan makhluk itu ada, jangan harap Anda akan tahu siapa sebetulnya yang ada. Inilah Pak, pelajaran sangkan paraning dumadiku di situ. Mengarahkan hati sampean untuk kembali kepada asal kita. Kalau bahasa Quran, wa inna ilaihi raji'un. Jenengan harus kembali terhadap asal kita tidak ada, kita harus kembali ke tidak ada tadi. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi keakuan Anda, kewujudan Anda fi ardil humuli ing dalam bumi kesunyian, ing dalam bumi kefanaan. Fanakanlah keakuan dirimu. Itulah namanya jenengan kembali kepada asal mula kita. Kalau kita kembali ke asal kita tidak ada, disitulah akan nyata yang ada. Siapa sebenarnya yang ada? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak, tergantung kita melihat memakai kacamata syariat apa hakikat. Nek syariat ainul basyariyah ini mata dohir, kalau hakikat ainul basirah mata ruhaniyah jenengan. Mata dohir untuk bersaksi melihat terhadap makhluk, mata batin ruhaniyah hanya bersaksi pada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, wujudnya begitu. Oke, lanjut. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Papar Gus, nyuwun ngapunten lak wonten klenta-klentunipun.
Nyuwun sewu, dalam kisah para kekasih Allah niku ketika wafat dicabutnya nyawa tidak merasakan sakaratul maut. Tapi sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kok merasakan sakitnya sakaratul maut? Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Rasulullah bersabda seperti itu? Bukan berarti Rasulullah terasa sakit. Enggak. Sebetulnya itu manti-manti memesan terhadap kita tentang sakaratul maut. Sebelum jenengan kali kula ngalami sakaratul maut, supaya maksud Kanjeng Nabi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsorun. Itu maksud supaya jenengan itu lekas kembali pada Allah sebelum mati. Sebelum mati. Bukan persoalannya Kanjeng Nabi merasakan kesakitan pada sakaratul maut, mboten. Itu sebuah contoh. Mohal Pak, kalau Nabi dan Rasul atau kekasih Allah merasakan sakitnya sakaratul maut, ndak. Buktinya ning dunya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika hati betul-betul sudah bertemu Allah, disebut aulia, jamak dari wali, piro-piro kekasih Allah, termasuk Nabi dan Rasul. Wis tah jenengan piyambak lah sampean ngen-ngen. Kalau betul-betul hati sampean itu sudah Allah tarik untuk bertemu Allah, jenengan ditinggal no kesenangan dunia, gak mungkin hati sampean loro, gak mungkin. Karena apa? Karena jenengan sudah sadar semua itu milik Allah. Sama dengan tukang parkir nih kalau Pak. Ketika menjaga mobil, sepeda-sepeda, lalu yang punya moro, Pak ngambil sepeda, gak mungkin jenengan hati berat untuk memberikan, gak mungkin. Gak mungkin, laksana seperti itu. Kecuali ku hak sampean. Sampean HI gak dadi tukang parkir, wek sampean ning omah dicolong maling. Hati panas enggak? Loro enggak? Loro. Karena kita merasa yang memiliki. Inilah Pak persoalannya. Olehnya sakit sebab kita itu melu ngaku. Sedangkan para kekasih Allah la khaufun alaihim, sudah jelas. Sudah jelas. Enggak terasa gelisah, enggak terasa sakit, enggak terasa sumpek, enggak terasa takut. Lah, mengapa Kanjeng Nabi dawuh seperti itu? Itu memberikan lampu terhadap kita sebelum kita didatangi sakratul maut. Wa anibu, lekaslah baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeranmu. Artinya sebelum kematian datang jenengan wajib untuk makrifat dulu datang Gusti Allah. Iki lho karepe. Sebab jikalau jenengan kali kula hati dereng mau kembali kepada Allah, sik bersukaria dengan bisikan nafsu, min qabli ayyatiyakumul adab, otomatis ketika saat datangnya kematian, tsumma la tunsorun,
tidak ada pertolongan dari Allah, itulah sakit. Nah, sebelum datangnya perkara itu sebetulnya kita sudah dilatih dalam kehidupan ini untuk merasakan sakit atau tidak ketika saat perkara apa yang kita akui diambil oleh Allah hanya saja lewat si A, si B, si C, sing nyolong dan lain sebagainya. Bukti kalau kita itu terasa sakit, ini sebagai tanda suiku nek mati yo rasane sakit. Karena waktu demi waktu yang Allah kasih kesempatan tidak kunjung kita sadar untuk lekas kembali pada Allah. Ini persoalannya. Jadi itu percontohan, Pak. Percontohan dari Kanjeng Nabi untuk kita, barang siapa yang belum kembali kepada Allah, sakarat itu datang mesti sakit. Jikalau sudah kembali, maka tidak akan pernah sakit. Siapa mereka yang disebut aulia? Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63. Dialah orang-orang yang beriman yang sudah yakin segala apapun itu atas dasar sumber sangka Allah. Wattaqau, dan di dalam diri iman mereka itu sudah condong, sudah yakin ilmu amal istiqomah. Artinya dia senantiasa berzikir datang Allah. Jadi niku Pak nggih, bukan berarti Rasulullah merasakan sakit, enggak, tetapi contoh terhadap kita. Jikalau tidak lekas kembali ya pasti sakit. Kalau kita sudah kembali maka dalam hati tidak ada rasa pengakuan diri. Suatu saat diambil Allah apapun bentuk yang tadinya kita merasa memiliki pasti sakit, Pak. Dan tidak mau terjadi itu. Makanya mohon maaf, kula nek ngetutno sifat basariah kita, Pak. Kula niki mboten menginginkan 2025 iku berhenti ngaji, nggak menginginkan. Estu. Karena alasan makhluk. Karena alasan manusia. Tapi saya tidak bisa, Pak, untuk mengikuti hal seperti itu. Aku tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Allah mengatakan berhenti, wajib saya berhenti. Sebab setiap apapun yang Allah terjadikan terhadap siapapun, itu pasti ada. Di balik itu semua ada nilai manfaat positif terhadap kita. Itu pasti. Saya tetap berhusnudzon datang Allah seperti itu. Ya lihat aja nanti. Jikalau niki gambaran, jikalau itu tetap diterjadikan Allah untuk ngaji, mesti ada konsekuensi terhadap kita. Tinggal pertanyaannya, ketika konsekuensi itu terjadi pada diri kita, pertanyaannya kita melihat siapanya. Melihat konsekuensi yang Allah jatuhkan atau melihat Allahnya. Kalau jenengan melihat konsekuensinya, pasti jenengan tidak akan pernah hati tentrem. Tapi jikalau jenengan melihat Allahnya, disitulah nanti yaj'allahu makhrajan. Allah justru akan membuka pintu segala hal apapun yang menurut sifat basariyah atau basirah Allah mudahkan. Inilah gambaran-gambaran apa
Kodok yang nanti akan diberlakukan Allah berupa takdir atau qadar. Jadi Pak, saya ulangi, itu hanya percontohan saja untuk bagi kita mau kembali sebelumnya ataukah tidak mau kembali sebelum kematian itu. Nggih, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus saderengipun. Niki berkaitan kalian bayat karomah tempo dulu yang saya berikan sampai hari ini. Kejadian-kejadian yang pertama ini mungkin dimasukkan di alam mukasabah Gus. Sepindah ada bulan yang besar sekali Gus, mau masuk ke rumah di kamar saya, tapi tidak bisa masuk, padahal gendengnya sudah terbuka Gus. Tapi terhalang oleh reng dan nusuknya sehingga tidak bisa masuk. Disertai dengan angin puting beliung, mau masuk ke tubuh saya Gus. Saya kedinginan seperti es itu loh Gus, dingin kena angin puting beliung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diperlihatkan begitu banyaknya emas berlian di Serlongan Gus, penuh sekali, gemerlapnya penuh banyak sekali Gus. Nun sewu nyuwun penjabarin pun mekaten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah saya warning terhadap seluruh jamaah yang mengikuti baiat karomah itu wajib terlebih dulu memahami tentang dzikir sirul asrar. Maksudnya apa? Kok wajib paham dan mengamalkan itu? Supaya jenengan itu tidak terpengaruh tentang masalah karomah. Padahal karomah itu adalah kendaraan makhluk. Mengapa di situ ada reng padahal gentengnya sudah terbuka? Gambaran apa reng usuk itu? Nyun sewu. Selagi jenengan kali kula ketika aurat mewiridkan ayat tersebut, kok masih hati punya prasangka bahwasanya karomah iku mlajengi ning malaikat makhluk. Yang kedua, jenengan masih merasa kalau kita yang bisa beraurat itu laksana reng dengan usuk. Intine penghalang. Tapi cahaya untung sudah masuk. Untung sudah masuk. Terus solusinya bagaimana? Ketika jenengan beraurat, wajib lepas diri dari pengakuan kita yang berwirid. Otomatis ketika saat berkata hamim amami, itu bukan makhluk. Sing sampen saksikan itu bukan karomahnya malaikat, tapi sing sampen sekseni urip sing nguasai malaikat. Niki solusine.
Yang kedua terkait berlian. Lagi. Itu sudah ada di rumah, berarti di kolong di dalam rumah toh. Nek bulan makan jobone omah. Iki nek jerone omah. Ini tetanda apa? Itu namanya berarti sudah mancing. Nanti sampai titeni, mesti ada suatu kejadian pada diri Anda yang secara dalil akli, secara akal itu tidak bisa diterima. Akal nggak bisa menerima dengan kejadian itu. Kejadian mana? Ya entah berikutnya. Dulu sudah saya jelaskan Pak. Panjang lebar ketika saat Allah betul-betul meletakkan karomah. Seperti halnya Kanjeng Nabi Wahyu. Cara Nabi Musa diuber-uber Fir'aun. Terus Gusti Allah dawuh, Musa ngarepmu ono ada lautan, pukulen dengan tongkatmu. Niki Allah merintahno. Tapi tidak dikasih Allah tahu Nabi Musa itu kok akan jadi jalan ndak. Nabi Musa pun tidak mengerti kalau ini nanti akan jadi jalan. Sing penting Nabi Musa ngikuti apa yang difirmankan Allah. Dilakukan oleh beliau. Akhirnya terjadilah sesuatu kejadian yang tidak rasio atau susah alias tidak bisa diterima akal sehat. Nah, disinilah Bapak Ibu. Ketika saat itu terjadi, detik-detik waktunya untuk menakar iman sampean itu di mana? Apakah hati sampean itu mempunyai prasangka dari karomah ataukah dari Allah? Jikalau betul-betul jenengan iki sudah jalan dzikir sirul asror, pasti iman sampean tidak akan goyah. Enggak akan goyah. Tapi kalau seseorang ini belum memegang dan memfungsikan dzikir tersebut, maka imannya dadal duel. Imannya terhadap makhluk. Untung aku sakti. Lah ngoten nggih. Untung aku duwe karomah. Lah ngoten ta? Wis. Makanya saat 3 bulan sebelum September itu Pak, kula niki mboten wani curhat sampean. Apa sing kula raosake niki cara wong niku gemeter setelah perintah turunkan karomah, beat karomah, padahal sudah 20 tahun aku pendam. Sebab ketika saat dilihat satu sisi, iki turun kita. Pelajarannya turun. Lah wis bahas tauhid keesaan Allah kok turun datang muka syafa. Lah turun tadi iki. Turun. Bahkan yang Jawa Tengah ya melok susah. Timbul pertanyaan, iki piye medun maneh? Wonten sing wonten. Sampai gegeran. Gegeran ngomong padu, pendapat-pendapat. Greges, Pak. Tapi ketika saat Allah dawuh, ini hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah megang sirul asror, langsung kula niki adem pun. Semangat, Pak. Ibarati cara mau gak nafsu belas mangan iku belas, ketok sate ya wegah. Ya ketok sate wegah. Nyawang bojo ya wegah, nyawang anak wegah.
kabeh wegah mboso iku mau sudah dibuka oleh Allah dawuh yang nomor 2 khusus bagi yang bersirul asror. Masalah Pak mangan koyok marui. Ngertos marui nggih? Nyawenang delok bojo akhire sawenang maneh. Pun ngertos jawabane. Akhirnya estu kula manti-manti. Silakan keluar. Nika tanggal 7 September. Silakan keluar manakala hatimu belum mengenal dzikir sirul asrar. Bukan berarti kula niku pilih kasih, ndak. Justru jenengan tak kongkon keluar gak boleh ikut, bentuk sayangku pada jenengan supaya hati jenengan tidak kebulet oleh makhluk, akhirnya menghijabi hati datang Allah. Niki sing sadar, sing gak sadar kok cik meleki ini hanya dilewatkan status. Lah ngoten nggih. Terus lagian masuk YouTube ikut terbatas. Tidak semua orang bisa melihat. Sampai sekarang juga begitu. Jadi kami punya YouTube rahasia yang tidak dibuka, tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Hanya orang-orang khusus yang bisa membuka di situ. Termasuk jenengan yang sudah punya linknya baru bisa membuka. Bon. Jadi niku Pak pemahaman nih Pak nggih. Nggih. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun sewu Gus, niki badhe nderek tangklet. Yang pertama, sering sekali Gus mengatakan bahwa ada 3 alam, yaitu muhadoroh, mukasafah, dan musyahadah, seperti itu. Alam muhadoroh adalah alam kasunyatan, mukasafah adalah alam di mana di situ ada alam jabarut, lahut, malakut, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah alam musyahadah, alam tunggal ya Gus, seperti itu. Yang kami tanyakan Gus juga pernah menyampaikan baik secara live di YouTube ataupun saya juga mengikuti tausiahnya secara langsung. Di situ Gusnya mengatakan bahwa nanti di alam mukasafah itu ada alam jin, alam malaikat, dan para nabi, seperti itu Gus ya. Terus yang kami tanyakan, apakah para nabi itu adalah kekasih Allah Gus? Kenapa kok masih di alam mukasafah seperti itu Gus? Nggih, seperti itu. Sedangkan para nabi adalah pilihan Allah, yaitu kekasih Allah yang harusnya sudah di alam ahad atau di musyahadah, seperti itu. Terus yang kedua Gus, saya itu sering sekali setiap beraktivitas Gus, kadang mau nebas pisang atau nebas penghidupan, seperti mungkin selain pisang pohon apa atau rumput apa, kadang terlihat hewan yang tersakiti itu timbul seperti ini Gus. Kayak dengar di situ suara itu sakit dan di situ ada maha hidupnya seperti itu Gus. Jadi seperti saya mau menebang pohon pisang itu sudah bunyi, itu ada hidupnya, ada maha di situ, seperti itu Gus. Yang selanjutnya sering juga Gus, waktu mimpi saya itu seperti mau dikeroyok kayak sebangsa jin Gus. Sebangsa jin saya diuji sejauh mana saya berpegang teguh pada hidup saya, seperti itu Gus, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diuji, tapi saya tetap bersikukuh, saya yakin dengan saya berpegangan dengan hidup, maha hidup yang ada dalam diri saya selamat. Tapi alhamdulillahnya selamat Gus, seperti itu. Terus pernah juga
saya itu diuji Gus dalam mimpi, suruh menghidupkan orang mati Gus, seperti itu. Dan saya berkeyakinan dengan maha hidup yang ada pada diri saya dan dengan maha hidup yang ada di luar diri saya, yang mati bakal hidup seperti itu Gus. Ternyata hidup Gus seperti itu. Yang kami tanyakan, isaroh seperti apa seperti itu Gus, atau itu hanya mungkin nafsu yang ada dalam diri saya atau bagaimana? Yang jelas saya ingin mungkin tambah penjelasan itu isaroh seperti apa. Tapi intinya saya tetap meyakini itu adalah hidup yang memperlakukan saya seperti itu Gus. Nggih, Mbah Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam mukhadoroh, alam mukasafah. Munculnya dua alam nama ini karena hukum syariat. Ya. Mengapa dikatakan munculnya hukum syariat? Hukum yang berkenaan langsung dalam diri makhluk, baik secara kasar maupun secara gaib. Tapi jangankan di alam mukasafah, di alam mukhadoroh pun juga terliputi alam musyahadah. Bukan perkarane para kekasih Allah itu tidak dimusyahadah keahatan Allah, enggak. Beliau secara ruhaniyah dimusyahadah, secara hakikat dimusyahadah. Munculnya alam mukasyafah dan alam mukhadoroh karena hukum syariat, sehingga ada yaumil hada, yaumi hada, berarti alam mukhadoroh kasunyatan ini dunia. Ya. Nanti ada yang disebut yaumil qiyamah. Hari dimusnahkan seluruh makhluk. Dimusnahkan. Yang hidup cuma satu, yaitu Allah. Habis itu yaumi yub'ats, hari dibangkitkannya makhluk manusia ini. Dibangkitkan. Kemana? Yaumil hisab, untuk menghadapi hari-hari perhitungan. Lah, Bapak Ibu, sampak jenengan kali kula setelah kita dihisab disuruh untuk berjalan menyusuri sirotol mustaqim. Muncullah dua alam neraka dan jannah, ini pun masih masuk di dalam alam mukasyafah karena makhluk. Siapa orang ketika saat di dunia belum bisa masuk di alam musyahadah, maka jangan harap di alam mukasyafah itu dia bisa ke alam musyahadah. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa andaldus sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Sing sapa wonge tatkalane ning donya hatinya masih buta pada Allah, maka di akhirat pun dia juga buta. Wa adallu, dan lebih sesat, lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Laksana kita, jasad kita sekarang buta, disuruh pulang ke rumah masing-masing, tetap nggak bisa sampai ke rumah. Kalau nggak percaya, sampai jajal. Mantu habis ngaji meremo kabeh, nggak akan pernah Anda sampai di sana. Nyun sewu.
Tapi barang siapa saat di dunia sudah bisa masuk ke alam musyahadah, maka untuk selanjutnya alam mukasyafah itu sudah tidak berguna. Artinya sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Beliau-beliau itu sudah masuk di dalam alam keahatan Allah. Oh, jelas nih. Karena apa? Karena mata hatinya, mata ruhnya tidak buta. Yang kedua, cahaya makrifat Allah selalu nyalakan. Jadi dua hal, antara mata tidak buta dan cahaya didatangkan Allah. Sama, jenengan pulang, mata tidak buta, cahaya sepeda itu juga enggak mati. Lampu-lampu di tengah jalan juga mati, nyampe sampean ke rumah akan tahu mana jalan mana bukan, karena jenengan ini posisi dalam terang benerang. Jadi Pak, alam musyahadah itu alam yang ada di tengah-tengah muhadharah juga di muka syafah, tergantung hati sampean. Itu yang pertama. Untuk yang kedua apa tadi? Lupa aku loh. Sering sekali Gus beraktivitas itu kayak kita bersih-bersih, mau nebang pohon apa, pisang atau kita bersih-bersih. Kadang kita mau melakukan, di situ sudah ada kayak suara, jangan, di situ ada maha hidup juga, seperti itu. Leres. Terus yang kedua itu sering kali mimpi, pernah mimpi Gus, kayak mau menghidupkan dibunuh jin. orang mati. Oke. Mau kayak dibunuh jin, dikeroyok jin. Itu saya diuji sejauh mana saya berpegang teguh dengan maha hidup saya. Terus pernah juga suruh menghidupkan orang mati seperti itu. Tapi itu dalam takwil apa maksudnya? Isyaratnya apa? Sudah tidak pernah ragu bagi para kekasih Allah. Jikalau seluruh apapun yang terlimputi dalam diri makhluk itu wujudnya Allah. Ada seseorang yang dikondisikan Allah, jangankan menebang pisang, jabut sukete rawani. Nah, ingat, itu bukan bisikan nafsu. Itu adalah petunjuk dari Allah supaya jenengan iki selalu koneksi dengan Allah. Untuk selanjutnya menghidupkan orang mati. Ning dunya iki Pak, akeh atine wong do mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akeh atine wong iki, roh iki hakikate mati. Dikatakan mati, terkubur oleh belenggunya hawa nafsu, sehingga dia tidak akan pernah tahu terhadap Allah, padahal Allah itu ada pada dirinya. Jari wong Jawa batang urip. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah ma ing apa. Isine ma adalah isine ma itu adalah maul mator, air hujan. Minas sama dari langit, ilal ardi datang bumi. Aku Allah akan menghidupkan yang namanya tanah yang asalnya gersang, nggak ada rumput, tumbuh-tumbuhan, dengan caraku menurunkan air hujan dari langit. Makanya
nek waktu kemarau suket-suket podo garing, petani-petani wis tidak bisa menanam karena nggak ada air dulu, Pak. Kalau sekarang wis akali menungso cerdas, ngebor gitu, mengambil air dari bawah, ditarik ke atas, dibuat ngaliri sawah, akhirnya sawahnya subur bisa ditanami. Ma'ul mator, air hujan itu laksana dinut tauhid. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid. Dialah Allah yang mengutus utusannya yaitu Muhammad untuk membawa hidayah dan agama yang mengesahkan pada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati manusia pada menyembah berhala. Dikarenakan hati manusia itu mati, buta pada Allah. Kondisi seperti inilah, Pak, alasan Gusti Allah menghidupkan hati seseorang yang asalnya mati biar hidup. Tapi apa di dalam Al-Quran jawabannya ketika saat itu disampaikan? Ada dua kelompok, pecah menjadi dua. Minhum, sebagian daripada mereka menerima hidayah itu. Tanah yang gersang, jikalau menerima air hujan, dia serap, pasti tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Suket, podo cukul. Tanah yang asalnya gersang menjadi hijau royo-royo, dipandang ya enak. Tapi waminhum, sebagian mereka, kebanyakan itu menolak. Tetap kerungu mlebu kuping tengen metu kiwa. Nek tadi yang pertama masuk telinga kanan kiri, masuk ke hati. Tanah kalau tidak mau menerima air hujan sampai kapanpun gersang, nggak bisa ditanami, nggak bisa. Jadi ketika saat ilmu itu kita terima dan berimanlah kita, lalu wattaqau, kita itu bertakwa dengan bentuk wa amilus sholihah, maka itulah cara menghidupkan orang mati. Orang maksudnya diri ruhaniyah, bukan diri jasmaniyah. Lah tadi di dalam isyarah diri jasmaniyah, tapi hakikatnya diri ruhaniyah. Kalau ruhaniyah sampai itu sudah betul-betul hidup, sudah tidak berpenyakit, sudah tidak ada halangan, maka kemanapun jenengan berada, apapun yang jenengan aktivitas, hati jenengan mesti selalu koneksi, sambung dan sadar, semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak bisa terpengaruh dengan kebiarin dunia. Dikasih susah, hati sampean yo tidak panas. Dikasih Allah takdir model opo aja, apapun, gak terpengaruh dalam hati jenengan. Walaupun jenengan miskin, gak menjadikan hati sampean sumpek. Walaupun jenengan kaya, punya jabatan, menang pilkada, tidak menjadikan hati Anda kesensem dengan jabatan itu. Laksana Anda seperti ikan yang hidup di lautan, setiap saat dan waktu jasad ikan itu campur gembul dengan air asin, tapi ketika diangkat
kita ambil, kita makan tidak terasa asin. Artinya karena ikannya hidup. Kalau ikannya mati seperti ikan tahu, ikan tempe, ibu-ibu nguyai didik unai duwilu gak sampai 5 menit digoreng terasa asin badan. Asin. Artinya siapapun hati kita kalau belum hidup mesti terpengaruh dengan kebiarin dunia. Kalau hati ini hidup maka tidak akan pernah kena kebiari dunia. Jadi maksud menghidupkan orang mati adalah hati yang mati dengan cara didatangkanlah ajaran dinut tauhid. Ini kalau sadar matur suwun, kalau enggak sadar ngaji taek, ngono iku biasa ngoten. Ngaji sesat yo biasae ngoten. Pun boten napa-napa. Saya ngalami sendiri Pak selama 24 tahun niki. Keluh kesah yang saya terima dari masyarakat, manusia berbagai macam. Intine nek tak simpulne masih banyak di antara golongan umat yang menolak daripada yang menerima. Wong dijak ayem mati kok gak gelem, ya udah, ya rapopo. Istilah bahasa saya nggak pusing-pusing Pak. Saya punya ayam, sudah maghrib saya aturi untuk masuk kandang. Bulet tai krono ketok jagung tik kemleler, pari tik kemleler, dicawucuki terus. Saya suruh masuk ke kandang nggak mau, akhirnya dimakan garangan yo salahe dewe mekaten lah menika. Monggo tasik wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus dalem ajeng tangklet bab nikah. Teng napa ta wong nikah niku kok sing diwaos kok syahadat ngoten. Terus saklajengipun pripun caranipun anggenipun tiyang bebrayan pernikahan niku saged langgeng sae terjaga sehingga tidak terjadi perceraian. Ngoten, karena akhir-akhir ini marak sekali para keluarga muda yang mudah untuk bercerai dan ganti pasangan. Mekaten, apakah itu juga ada hubungannya dengan kesejatian tentang cinta, tresno sejati, nopo-nopo mekaten Gus. Niki nyuwun nasihatipun dumateng para anak-anak muda kawula ingkang sakmenika kathah ingkang nembe ngalami goncangan keluarga. Sapun saking kawula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ketika akdu nikah iku kok ya disahadatno riyin? Iki kacamata syariat beke mbok menawa barangkali syariat lho niki kita pernah kepleset imani yang kita sengaja atau tidak, sebab di dalam syariat hukum agama Islam antara laki dengan perempuan wajib dia itu muslim dan muslimah. Ini syariat loh nggih, syariat. Mengapa harus disyahadatkan secara syariat? Barangkali kita sengaja atau tidak sebelum akdu nikah itu kita menyekutukan Allah. Wis, kita nggak tahu atau tahu, sengaja atau tidak sengaja. Maksudnya wonten mriku sehingga kita bersaksi itu betul-betul bersaksi pada Allah
kata hukum sarengan. Hakikat sebetulnya itu Pak Bu, betul. Jenengan bersaksi siapa? Siapa yang sampean saksikan? Siapa yang sampean lihat? Menyaksikan itu melihat. Kalau meripat jasad ini ya melihat makhluk. Bersaksi terhadap makhluk. Tapi maksudnya syahadat di sini asyhadu alla ilaha illallah, ruhaniyah ini wajib bersaksi kepada yang memiliki nama Allah. Hidup itu. Makanya ketika saat seseorang itu, mengapa dia itu secara syariat harus disyahadatan kemudian akdu nikah supaya halal secara jasmani. Lah ngoten ta? Gara-gara qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Langsung oleh ditubruk. Gitu ya. Diterangkan yang tadinya belum akdu nikah, jangankan menyentuh, delok ae terus syahwat haram. Nah ngoten nggih. Apalagi mendemok, memegang, haram lagi. Tapi mengapa gara-gara qabil tu nikahaha semuanya ukuran ganjaran? Ya dah. Ngambung jitoke iku wis pahala. Nyuwun sewu ngerangkul wis pahala. Apalagi ke makhluk syahid. Padha mek mateni wong kafir mbuh ping pira kafir. Pahalane. Mengapa demikian? Apa artinya sesungguhnya? Nyuwun sewu. Jikalau ruhaniyah sampean belum betul-betul bersaksi terhadap wujud nyatane Allah, jangan harap Anda waktu sholat itu sholatnya bisa diterima. Jangan harap zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lain itu bisa diterima oleh Allah. Hakikati. Apa mungkin jenengan kalih kula niku imane nang sakliyane Allah kang sejati, lah kok njaluk tolong nang Allah sejati? Ya ora mungkin. Ora mungkin. Wong jenengan kalih kula mungsuhi Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita mungsuhi Allah, tapi nggak terasa, nggak terasa. Dengan bentuk hati jenengan belum menyaksikan terhadap Allah. Tadi ada permintaan baiat ibu bapak nanti yang betul-betul ingin baiat nanti habis ngaji di situ ya, nanti bisa langsung di Bali yang ikut baiat. Nah kira-kira muat enggak Bali niki untuk yang ikut baiat? Ada berapa orang? 5. Oke. Bapak Ibu yang sudah ikut gak usah ikut ya. Yang belum ikut tai. Baiat itu enggak boleh dipaksa. Harus keluar dari hati panjenengan masing-masing. Maksud baiat di sini adalah menyambungkan tali ruh sampai datang Allah yang keputus oleh hawa nafsu sehingga selalu dan selalu hati itu lalai pada Allah. Kembali kepada pertanyaan,
Jadi itulah alasan mengapa secara syar'i jenengan diperintahkan untuk bersyahadat. Yang kedua, masalah dalam keluarga piye carane mboten benteng ceweng akhirnya dadi tukaran ujung-ujunge nang PA. Lah ngoten nggih. Pengadilan agama. Makane nek golek pedotan kuwatah nang nggone pengadilan agama. Pun nyun sewu, walaupun jenengan iki sudah menjadi kekasih Allah, jangan dimaksud Allah itu tidak menghadapkan ujian untuk perpisahan. In i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nyun sewu. Ketahuilah bahwasannya apa yang Allah hadapkan terkait masalah anak, harta benda, garwa, iku kabeh fitnah, ujian. Artinya Allah akan menguji terhadap kita, masih tuluskah kita, setiakah kita pada Allah untuk bersyahadat, untuk bersaksi melihat Allahnya, dan ataukah kita malah khianat dengan bentuk hati memandang beriman dari makhluknya. Itu ujian aja. Kalau jenengan bertanya piye carane boten benteng ceweng, boten saged Pak Bu. Rumah tangga iku nyun sewu rukun sak lawase, ora tahu benteng ceweng, ora tumon, ora tahu. Cuman piye carane benteng ceweng sing kaya ngono kuwi enggak ndadekno pisah. Syaratnya satu, laki maupun perempuan, zaud dan zaujah wajib bertauhid. Wajib hatinya selalu memegang zikir. Wajib. Tapi kalau salah satu saja bisa jadi perpisahan loh Pak. Iya, bisa jadi. Sebab kalau keduanya bertauhid, amanu wa amilus sholihah, hatinya dia akan menghasilkan satu cahaya sing dadekno ademe keluarga. Laksana min ambek plus. Kalau ada komponen-komponen ya akan menghasilkan contoh lampu, sound system bisa muni. Coba kalau tidak ada komponen, plus ambek min tempuk no karu, tes kobong boten terbakar. Itu namanya konsleting. Harus ada komponen. Power juga begitu. Padahal dimasuki min dan plus, diulahlah, di situ ada trafo. Yang AC keluar DC. DC kemudian diolah di dalam komponen-komponen. Ada IC, ada gelang-gelang, ada elko. Sesuai teori di situ akhirnya menghasilkan suara. Suara inilah wujude urip. Baru aman. Niki Allah kasih percontohan seperti ini. Sama keluarga. Keduanya harus bertauhid. Makanya di dalam Al-Quran Allah dawuh wong soleh lanang iku kanggo wong solihah wedok perempuan. Begitu sebaliknya. Tapi kalau hanya salah satu, wes tah, siji bertauhid, sijinya tidak. Ya mandar jenengan betao. Iya betao, ngerti betao? Bersabarlah Anda gitu. Tiap hari, tiap saat sampai dihadapkan tuntutan kehidupan maisyatud dunia. Wis
Sing wedok yang ngono, umpama sing wedok sing bertauhid. Waduh. Sing lanang endak. Nyuwun sewu, corong mlaku mboten saged irama, Pak. Mboten saged. Ibarate corong mlaku iki sikil ming situk mencolot-mencolot ngeten. Iwuh. Tapi kalau dua-duanya akan aman. Jadi jenengan umpama sebelum nikah mestinya harus jenengan iku mukhadharah dulu. Apa mukhadharah? Ta'aruf, ketemuan, perkenalan. Yang maksud tujuannya adalah untuk mengenal satu dengan yang lain tentang karakter sifat. Sifatnya iku mang apakah condong pada Allah, apakah condong pada selain Allah. Ndak kenalan saiki tujuane ngumbar hawa nafsu. Makanya jangan heran, Pak. Belum nikah iku wis meteng disi alasane tak jajale. Yang ku nek wis kadung tak rabi nek gak iso meteng ya apa? Tak jajale. Lah iku kan alasane nafsu aja. Makanya orang dulu, Pak, jauh berbeda dengan sekarang. Jenengan sing sepuh-sepuh dulu lho. Sing golekno ya Pak kita sama calon besane kenalan. Anak enggak ngerti, moro dijodhokno. Lah ngoten nggih ya? Moro dijodhokno. Makane ketika saat habis dadi nganten turune singkuran. Ngoten niku nek gak 40 dina gak sah jare. Hati turune mingkur. Nggih ngapunten, tresna iku jalane saka kulina. Berhubung bendina dilebokno kamar wong loro, walaupun gak seneng, durung ngerti, durung kenal, lama-lama muncul seneng. Akhirnya sikile nemplek nang sikile sing wedok. Sing wedok ya meneng ae karena padha dene ya dah. Ya akhirnya dadi sampeyan kali kula sebagai anak dulu. Kalau sekarang zamane kaya ngeten iki wis mboten. Kadang-kadang kenalane lewat medsos. Wis semayan di mana wis insyaallah pun Pak zamane beda, Pak. Zaman jenengan kali kula sing sepuh-sepuh wis mboten sami kali anak zaman sekarang. Jadi Bu, tetap bertauhid atau tidak bertauhid, yang namanya ujian dari Allah benteng ceweng itu sudah mesti terjadi. Ono gak cocoke mesti terjadi. Jikalau untuk menyelamatkan wajib keduanya bertauhid, beriman wa amilus sholihah. Niki. Tapi kalau salah satu, ada kemungkinan akan terjadi perpisahan di dunia ini. Mekaten. Nggih. Monggo tasik wonten. Sekali lagi Pak ya, habis ini langsung beat ya. Wis langsung beat nggih majelis mawon. Live langsung. Mboten napa-napa. Sing ikut beat jenengan nyanding tuya segelas. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus kawula Mahsun Cering Plosorjo. Kawula badhe nangkletaken wonten salah satunggaling dawuh, apabila dirimu itu ada anjing, jangan harapkan malaikat akan masuk pada dirimu. Sing kawula tangkletaken inggih menika napa sing dimaksud anjing menika Gus? Cekas manten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagatin dunya
Ya niki rumah anjing makhluk iki. Cara syariati. Cara hakikate jagate ruhaniyah berarti kolbun hati. Kalau ada anjingnya, betul memang warid tidak akan pernah Allah perintahkan untuk masuk di dalam hati jenengan. Pertanyaannya, yang dimaksud anjing itu yang bagaimana? Ulaika kal an'am balhum adul. Bahasa Quran. Yang dimaksud anjing di dalam diri kita adalah nafsu yang liar. Yang nafsu itu menjadi bendoro ruhaniyah atau hati seseorang. Tondone kalau bendoro kita ruhaniyah itu adalah nafsu, jikalau kita selalu mengikuti apa kekarepane nafsu. Yang disebut nuruti kekarepane nafsu, kehendak nafsu adalah hati kita merasa kita makhluk yang melakukan ini, itu, mempunyai ini, memiliki itu. Itulah nyatanya nafsu. Padahal Allah sudah dawuh dalam surat Al-Baqarah 208, innahu sak temene anjing. Tadi lo ya, bahasa sampean anjing, bahasa saya nafsu atau iblis. Lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyoto. Sesungguhnya nafsu itu adalah mungsuhmu yang nyata. Kita tidak akan pernah tahu nyatanya nafsu jikalau kita masih di dalam kelompok walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi. Golongan orang-orang yang ingkar dengan dinut tauhid. Wahyu-wahyu Allah yang Rasulullah sampaikan di jalur dinut tauhid. Otomatis waliqaihi, kita pun akan mengingkari untuk bertemu terhadap Allah. Enggak mau. Akhirnya suka hati kita bertemu bercinta dengan hayatat dunia, kehidupan kesenangan dunia. Lah itulah umpama digambarke sifat yaiku apa bahasane kalbun. Nek asu apa? Teng mriki napa jenenge? Segawon iku diwenehi mangan ya melet, ora diwenehi ya melet. Artine Pak, jenengan kali kula asalnya tidak punya rumah, enak be. Kalau aku sudah punya rumah, sudah enggak ngontrak, ibadah isok tenang. Dikasihlah Allah rumah. Terus Pak masih minta. Enak kali kalau budal ngaji sepedaan mboten nunut. Dikasih Allah sepeda. Terus rendeng-rendeng ngeten iki enak pe kok dikasih mobil. Gak kudanan. Dikasih Allah mobil. Walaupun tidak new, tidak baru. Entah ikut tahun-tahun 2007. Kadang nggih moprot, kadang nggih enggak. Enak baik nek nyar. Lah ngoten nggih. Wis. Minimal Avanza new. Terus melihat enak baik ndukure Avanza iku. Loh, itulah Pak sifat manusia. Kalau hati ini jenengan kali kula nafsu masih liar, ya seperti itu, seperti anjing sifat kita.
dikei yo melet, enggak dikei yo melet. Iku melet bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Lidahnya menjulur. Niku. Ngapunten ingkang kathah. Sebetulnya itu gambaran sifat dalam diri kita masing-masing, Pak. Enggak bisa kita akan bersyukur pada Allah. Sejatinya lah wong kita tidak tahu Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan bersyukur hanya pada Allah sementara kita enggak kenal yang memiliki nama Allah. Padahal syaratnya sah orang bersyukur harus ketemu yang memberi. Wong kita enggak pernah bertemu. Kita itu hanya manggil-manggil namanya saja, tidak tahu. Lesannya kita alhamdulillah. Utawi sekabai jalan puji kulillahi kagungane Allah. Kita ngucap secara syariat sudah benar, hakikate hati kita mana dikatakan sah bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Justru jikalau kau kufur dari nikmatku, kau tidak mau bertemu aku, maka justru apa yang ku berikan padamu sebagai siksa dirimu. Akhirnya apa, Pak? Tadinya kita nggak punya apa-apa, turu angler. Bosok kita punya mobil, ditolak-toleh, hilang tak kak? Si ono apa kak? Didelok nangone korden, bengi yo gak iso turu, mikir mobile nyar ono ning jopo. Mang jenengan tadinya nggak punya apa-apa, turu iso ngiler-ngiler. Sekarang jenggiratan, lo disiksa. Bon. Sing penting mek ngeten jenengan kali kula dihadapkan Allah, kemewahan dunia apapun piye carane ati mboten kenek kebiarin tuh dunya. Jawabane cuman situ. Hatimu kulinakno terus faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Berzikirlah terus, pegang terus tali Allah itu, yaitu zikir. Pun iki pertanyaan ini mang ngopo sampai lali aku. Napa mang pertanyaannya? Anjing. Jadi niku Pak ya. Jadi itu sifat karakter kita yang kita itu belum mengenal Allah. Berarti sifat kita seperti sifat hayawan. Itulah nafsu sebetulnya yang masih liar terhadap kita. Oke. Bapak Ibu hadirin, itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Ini sudah jam 10:30 kurang. Kita langsung beat aja di sini, tidak di dalam. Cuman sebelum beat perlu kami sampaikan apa sih beat itu? Artinya adalah menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah sing sudah keputus oleh nafsu disambung lagi. Lah apa talinya, wasilahnya disebut apa? Zikir sirul asrar. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 35, wasilah itu wajib sampai pegang. Wasilah itu wajib sampai cari. Wasilah itu adalah jalan atau tali penyambung antara ruh dengan Allah. Apa? Rasa tadi, iman. Imanul haq yang disebut ihsan. Caranya bagaimana? Nanti lesan sampai ngucap asyhadu. Hati sampai harus ada satu rasa. Kesadaran bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya tidak ada yang bisa menyambung tali ini kecuali Allah. Berarti sing beat sampean iku mung Gusti Allah. Lah mana Gusti Allahnya? Hidup wujud. Allah itu hidup itu yang ada antara saya dengan panjenengan iki. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad makhluk. Jenengan iki makhluk jasmani, makhluk. Semua makhluk
bisanya apa-apa sebab diapa-apakan oleh Allah. Itulah maksud Muhammadur Rasulullah. Rasulullah diutus Allah. Jenengan bisanya ke sini sebab diutus Allah ke sini, digerakkan Allah ke sini. Artinya kita tidak bisa ke sini jikalau tidak digerakkan Allah ke sini. Itulah maksud syahadat yang nomor 2. Apa? Makhluk semuanya bisanya apa-apa itu sebab diapa-apakan oleh Allah. Pun niki carane menyambungkan. Jadi nanti ketika saat asyhadu alla ilaha illallah, upayakan dalam hati sampean jangan memandang makhluk siapapun termasuk saya, sampean harus memandang semua itu hidup Allah yang menterjadikan. Paham nggih? Pun ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ali baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa umadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli dzikrika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya Allah qabla mautihim lahumul Fatihah. Pun sampeyan tiraken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya seluruh makhluk menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun ingkang peat tuyoni sampean unjuk piyambak. Ada dua hal setelah baiat iki jenengan jaga semampu panjenengan. Yang fungsinya dua hal adalah membersihkan dosa-dosa secara rohaniah, kesalahan rohaniah, dan dosa-dosa secara jasmaniah dalam rangka bertemu Allah. Ingat, Allah tidak akan pernah memberikan anugerah berbentuk bertemu terhadap hambanya kecuali hamba yang hatinya sudah tidak ada syirik.
Artinya, jikalau masih ada syirik dalam hati hamba, Allah tidak akan pernah mengizinkan hamba tersebut untuk bertemu Allah. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk membersihkan diri dari syirik-syirik yang sudah kita lakukan selama ini? Syirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali itu sudah jelas, ini dibahas di dalam hukum syariat. Syirik khafi itu adalah syirik yang lembut, halus, yang di dalam syariat tidak dibahas, adanya dibahas dalam hakikat. Contoh, umpama saya haus kemudian saya minum, lalu haus saya hilang, hati saya beriman, hilangnya haus dalam diri saya karena makhluk berupa air, maka saya ini terjadi syirik khafi. Imane atiku terhadap makhluk berupa air berarti saya termasuk teringgap syirik khafi. Dan ini mulai sejak akil balik kita sampai umur berapa puluh tahun. Jikalau kita masih tetap seperti ini terus hati, jangan harap untuk bisa bertemu Allah. Terus bagaimana caranya? Hal-hal yang sudah berlaku pada diri kita syirik itu bisa dihapus oleh Allah dan diampuni oleh Allah dan bisa diterima di sisi Allah. Bapak Ibu, mumpung kita masih ada kesempatan, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Gunakan, manfaatkan, lekas hati ini untuk bebersih diri. Caranya bagaimana? Kita satu hari satu malam dikasih Allah waktu 24 jam. Tanpa henti, terus. Yang semata-mata menunggu kesadaran taubatan nasuha kita. Gunakanlah 24 jam ini Anda untuk berzikir. Yang kumaksud zikir di sini adalah hati Anda harus merasakan kehadiran Allah. Wujudnya yaiku gesang hidup. Karena itulah akhirnya seakan-akan jasmaniah iki bisa bergerak. Padahal semua itu gerak hidup di dalam diri kita. Artinya jenengan harus ada satu kesadaran setiap detik, setiap waktu, segala apa yang muncul dan timbul sumber itu sangka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran Anda yang seperti inilah yang disebut khalwat. Khalwat itu adalah yakfur bittauhid wa yu'min billah, bebersih dari kotoran untuk bertemu Allah. Apapun aktivitas sampean. Makanya jenengan kalau ingin sholat bisa khusyuk pada Allah. Sebelum Anda takbir, Anda harus hati merasakan kehadiran Allah. Wujudnya adalah hidup dalam diri jenengan. Sehingga jenengan ketika bergerak, jenengan gak ngaku gerak jenengan. Sumber gerak itu sangka urip, sangka Allah. Nek ati sampai sadar di zona wilayah ini, maka Allah pasti akan melupakan hatimu dari persoalan urusan dunia. Kadang-kadang hitungane rakaat ayo melok lupa, wis biasa.
Ini lakukanlah dengan semampu pada dirimu. Nanti aku yakin kalau jenengan sudah ditarik Allah di musyahadatul baqa, tidak akan pernah putus hatimu itu terhadap Allah terkait masalah dzikir. Kalau masih ada di musyahadatul fana dan kamil, ini masih kadang jatuh, lupa, ingat, lupa, ingat. Dan itu sebagai kewajaran dalam satu proses. Pun, ini yang pertama. Yang kedua, secara jasmani jenengan harus riyadhah. Riyadhah jasmani apa? Karena jasmani iku minangka kurungan, manuke iku roh. Jasmani minangka wadah, roh iku isi. Isi kalau suci, kaprae umume wadah ya kudune melok suci. Itu kaprae umume kedah ngoten. Orang makan ya niki, makanan ini mengapa ibu-ibu tadi mencuci lepek? Karena yang mau dimakan perkara suci. Iki kaprae wadai suci, isine ya suci. Lah berkenaan dengan itu, tolong jenengan kan punya weton. Tolong setiap bertemu weton puasalah 1 hari dengan niat taubatan nasuhah pada Allah. Puasanya seperti Ramadan. Ada sahur, ada buka. Atau sampai poso apit, terserah. 1 hari sebelum weton, terus 2 hari pas weton, 3 hari setelah weton. Terserah jenengan. Kula ojo maneh poso 3 dinten sedina nguat-nguatno. Sak jam kula nek mboten mangan krucuk-krucuk mboten kuat, ya ora usah poso. Wong jenenge wong gak kuat lho, Pak. Ya gak iso dipaksa. Biasanya ngono wong lemu-lemu, ya. Biasane wong lemu. Yang kedua, mulai saat ini sampai akhir hayat jenengan, tolong nek mampu jagalah apa makanan dan minuman yang Allah haramkan jangan masuk dalam jasadmu. Karena Anda dalam rangka pembersihan rohani juga pembersihan jasmani. Yang ketiga, tentang jasmania riyadhah. Kalau jenengan mampu, jagalah hadas kecil dan hadas besar. Cukup ini aja lakukan sampai akhir hayat. Jenengan kali kula kalau malam hari waktu longgar buatlah khalwat secara khusus. Caranya bagaimana? Boleh jenengan sholat sunnah dulu. Habis itu wasilah terhadap orang tua, para kekasih Allah, silahkan. Habis itu langsung sampai zikir, sampai sertakan sirul asrar. Nafas keluar masuk, masuk hu, keluar Allah. Atau masuk urip, keluar hu. Atau sampai balik sakarep. Sing penting sirul asrore sampai sertakan. Caranya apa? Hati sampai harus merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup yang mengeluarkan dan memasukkan nafas. Pun cuman tak ilingno nek sampai kholwat secara khusus seperti ini, barangkali Allah membuka hatimu di alam mukasyafah, gak usah sampai wedi, gak usah sampai belayu. Sebab iki mung ujian. Apakah semuanya akan mengalami seperti ini? Tidak, belum tentu. Isane sampai boten wedi, boten takut, sampai kudu megeng dzikir sirul asrar. Sebab fungsi dzikir sirul asrar di pintu pertama
merasakan tadi su'aul basyirah, meyakini sing gerakno kabeh iku Gusti Allah. Pun niki mawon sampean kecoki. Mboten napa-napa. Pun Bapak Ibu, inilah apa terkait masalah setelah beat yang harus jenengan jaga sampai akhir hayat. Jenengan kali kula niki semampunya. Lakukanlah zikir itu di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni. Baik jasmani sampai repot urusan dunia atau tidak, tetap zikir iki pegang, tali ini pegang semampu panjenengan. Tapi jangan heran jikalau nanti sebelum sampai pada musyahadatul baqa jenengan iki sok lali sok eling, sok lali sok eling. Tapi kalau sudah ditarik Allah di musyahadatul baqa, wis orang ngenal lali. Pun ngoten mawon Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita ditakdirkan oleh Allah anugerah di mana kita sebelum meninggalkan dunia ini Allah sudah temui, Allah sudah mentakdirkan kita bertemu terhadapnya. Dan mudah-mudahan ilmu apa yang Allah berikan menjadi ilmu yang manfaat, berkah fitini wa dunya wal akhirah terhadap anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir jikalau ada kekhilafan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.